Manchester United dulunya merupakan klub yang disegani di kancah Eropa. Kesuksesan yang diraih merupakan simbol murni keagungan sepak bola Inggris. Namun, kenyataannya, klub legendaris ini sedang menatap titik nadirnya. Kekacauan manajemen, pemain dan pelatih yang seperti tidak bisa diharapkan, serta neraca keuangan klub yang terus menjorok ke bawah. Tapi bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Semua bermula dari seekor kuda balap bernama Rock of Gibraltar. Kuda balap segudang prestasi ini menyulut perselisihan antara sang manajer, Sir Alex Ferguson, dan dua pemegang saham utama di klub saat itu, John McNair dan JP McManus, untuk hak pembiakan sang kuda. Persidangan meletus, hubungan memburuk, dan Manchester United ikut terseret ke dalam pusaran konflik pribadi sang manajer. McNair dan McManus mulai melancarkan serangan terhadap transparansi transfer pemain yang dilakukan Ferguson. Supporter yang saat itu melihat Sir Alex sebagai sosok suci melakukan protes besar-besaran untuk mengusir kedua investor tersebut. Namun, dukungan buta ini seakan menjadi bumerang. Merasa tidak lagi diinginkan, McNair dan McManus memutuskan menarik diri dan menjual seluruh saham mereka kepada siapapun yang berminat, tanpa peduli siapa yang akan menggantikannya. Celah ini menjadi karpet merah bagi Malcolm Glazer. Pada tahun 2005, melalui aksi hostile takeover, keluarga Glazer membeli United menggunakan mekanisme leverage buyout. Mereka meminjam uang raksasa untuk membeli klub, namun utang tersebut justru dibebankan kepada Manchester United. Dalam semalam, United terbangun dengan utang hampir 800 juta pound sterling di pundaknya. Meskipun badai finansial mulai menghantam, di lapangan hijau, United tetap perkasa berkat kejeniusan Sir Alex Ferguson. Ia membangun dinasti pemenang di atas fondasi yang kropos. Gelar Liga Inggris dan trofi Liga Champions 2008, serta kebermunculan bintang baru dalam diri Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney, seperti menjadi obat bius yang menutupi borok di jajaran kepemimpinan. Ferguson adalah tameng hidup. Selama dia ada, manajemen aman dari protes besar. Namun, sang pelindung terakhir itu tidak akan selamanya ada di sana. Pada tahun 2013, Sir Alex pensiun dan lubang besar di jantung klub mulai menganga. United terjebak dalam siklus gonta-ganti pelatih tanpa visi. Dari Jose Mourinho, Louis van Gaal, hingga Erik ten Hag, supporter yang sudah muak menyasarkan amarah mereka kepada manajemen yang sudah tidak lagi bisa bersembunyi. Namun, manajemen seperti mempunyai cara untuk meredakan amarah para supporter dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Paul Pogba, Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Alexis Sanchez, dan berderet bintang lain didatangkan dengan biaya transfer dan gaji yang fantastis. Hal ini memberikan dampak signifikan kepada klub. DNA United secara perlahan mulai hilang. Situasi di dalam klub menjadi asing bagi identitasnya sendiri. Meskipun United terkesan jor-joran dalam mengeluarkan uang, satu hal yang harus dunia ketahui, semua uang yang dihamburkan itu murni berasal dari kantong klub sendiri. Keluarga Glazer tetap pada prinsip dinginnya. Mereka benar-benar tidak mengeluarkan uang sepeser pun dari harta pribadi. Sebaliknya, mereka mengeruk habis keuntungan klub untuk kepentingan pribadi. United menjadi sapi perah yang dipaksa bekerja hingga kelelahan. Sementara fasilitas Carrington dan kemegahan Old Trafford dibiarkan menua, retak, dan terbengkalai. Di tengah keputusasaan yang mendalam, sebuah cahaya kecil muncul. Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya di Inggris sekaligus pendiri raksasa kimia Ineos, resmi masuk ke dalam jajaran manajemen klub. Janji yang dibawa begitu manis. Ratcliffe datang dengan slogan ambisius, menjadikan Manchester United kembali sebagai the best in class. Ia mulai merombak jajaran petinggi dan berjanji akan meruntuhkan budaya mediocre yang sudah mengakar. Bagi supporter, ini adalah awal dari akhir penjajahan Glazer. Namun, kenyataannya justru jauh dari ekspektasi. Bukannya membawa stabilitas, kehadiran Ineos justru terlihat seperti menambah kekacauan baru di atas puing-puing yang sudah ada. Alih-alih fokus memperbaiki performa di lapangan, kebijakan awal yang muncul justru terasa tidak manusiawi. Pemutusan hubungan kerja massal terhadap ratusan karyawan setia klub dilakukan dengan alasan efisiensi, sementara fasilitas klub masih tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Harapan yang tadinya membumbung tinggi perlahan berubah menjadi kebingungan. Ineos yang digadang-gadang sebagai juru selamat justru tampak lebih sibuk dengan angka-angka penghematan daripada mengembalikan takdir klub. United bukannya bangkit, tapi justru terasa semakin tersesat. Di bawah kendali Ineos, United justru mencatatkan rekor-rekor terburuk dalam sejarah modern mereka.
Kekalahan demi kekalahan memalukan menjadi makanan sehari-hari. Sementara sang pemilik baru sibuk membicarakan struktur dan efisiensi, ruh sepak bola klub ini seolah menguap. Fans kini berada di titik nadir, terjepit di antara keluarga Glazer yang tetap mengeruk keuntungan dan jajaran Ineos yang terlihat tidak memiliki sentuhan manusiawi dalam memimpin sebuah institusi emosional. Inilah Manchester United hari ini, sebuah klub raksasa yang tidak lagi berjuang untuk trofi, melainkan berjuang untuk sekedar bertahan hidup di tengah badai manajemen. Warisan yang dibangun dengan darah dan air mata oleh Sir Matt Busby dan Sir Alex Ferguson kini tergadai oleh kepentingan bisnis yang dingin. Manchester United bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah peringatan bagi dunia bahwa nama besar, sejarah panjang, dan kekayaan melimpah tidak akan berarti apa-apa ketika keserakahan menjadi nahkoda utamanya.